Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ibu Sarah yang akan menjadi pemateri kita hari ini. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama ada di dalam praktikum webinar Agama Kristen Universitas Lampung. Ya, dan hari ini kita akan bersama-sama masuk ke materi yang kedua dari praktikum kita, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Sarah Kurnia Christy. Dan susunan acara kita hari ini sama seperti yang lalu, kita akan yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, lalu kemudian kita akan mendengarkan materi dari Ibu Sarah, lalu setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Jadi tanya jawabnya seperti minggu lalu ya, selama materi disampaikan, teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat. Jadi nanti setelah selesai materi, akan saya bacakan dan akan saya persilakan Ibu Sarah untuk menjawab. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai selesai materi baru bertanya. Kalau sudah ada pertanyaan yang terlintas, langsung ditulis saja di kolom chat. Nanti kita akan bahas setelah selesai materi. Lalu kemudian setelah itu kita akan tutup dan mungkin kita akan foto bersama lah ya untuk dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan webinar yang kedua hari ini. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Saat ini kami bersama-sama akan mengikuti acara webinar mata kuliah agama Kristen, di mana kami bersama-sama ingin lebih lagi mengenal Tuhan, dan kami juga rindu bahwa mengenal Tuhan membawa kami juga mengenal diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk acara hari ini, Tuhan yang sertai, baik kami yang akan mendengarkan, juga Ibu Sarah yang akan menyampaikan setiap materinya, biarlah kami bersama-sama boleh mendapatkan berkat dari materi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap diri kami dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Bentar, saya... Sorry, Otoni, apakah masih ada? Ini hostnya kayaknya kembali ke saya ini. Otoni? Ini masih ada nggak? Nggak ada ya? Atau Mary ada Mary? Hadir, Bu. Mary saya jadikan host ya, minta tolong nanti diterima di admit teman-teman yang baru masuk. Baik, Bu. Dan tolong persilakan saya untuk bisa share screen ya. Ya, Bu. Oke, sudah jadi host ya Mary. Ya, saya akan share screen, tolong Mary boleh di... Apa screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik, ya kita akan mulai. Pertama saya akan memperkenalkan dulu siapa yang akan menjadi pemateri hari ini, yaitu Ibu Sarah Kurnia Christy, STH. Ya. Pendidikan terakhir Ibu Sarah dari STT Bandung tahun 2011 sampai 2016, ya S1 Teologi. Ini teman angkatan saya, ya sama seperti yang minggu lalu juga salah satu teman angkatan saya. Dan Ibu Sarah ini melayani
di beberapa gereja ya. Yang pertama di GKIM Hosana Bandung dari tahun 2011 sampai 2015 sebagai mahasiswa weekend yang melayani sebagai guru sekolah minggu dan remaja di jenjang SMP dan SMA. Lalu kemudian di GKI Sion Tasikmalaya dari Mei hingga Juli 2013 sebagai mahasiswa praktik 2 bulan yang melayani di seluruh bidang ibadah gereja. Lalu kemudian di GKKK Kosambi Baru, Jakarta Barat, dari Mei sampai Juli 2014 sebagai mahasiswa praktek 2 bulan yang melayani sebagai pembina remaja. Lalu kemudian di GKI Sion Tasikmalaya dari Juni 2015 sampai Juli 2016 sebagai mahasiswa praktek 1 tahun yang melayani sebagai pembina sekolah minggu dan remaja. Lalu kemudian di GKI Gloria Pos PI Yogyakarta Oktober 2016 sampai Februari 2017 sebagai penginjil perintisan, dan yang terakhir di GKJ Bandengan dari Maret 2017 sampai saat ini sebagai pembina pemuda remaja. Jadi kebanyakan pelayanan Ibu Sarah di kaum muda ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi tentang mengenal Tuhan dan mengenal diri. Ya, mari kita persilakan Ibu Sarah Kurnia Kristi, silahkan memberikan materinya. Ya, terima kasih Bu Tri. Halo semua, bersyukur bisa melayani bersama-sama dan bertemu dengan kalian. Saya juga dari Lampung, jadi senang sekali bisa melayani buat anak-anak muda di Lampung gitu ya. Biarlah pelayanan ini boleh jadi berkat juga buat kalian. Nah, tema kita hari ini berbicara tentang mengenal Allah dan mengenal diri. Ketika kita belajar tentang hal ini, sebelum kita mulai, kita sudah mengisi hasil survei. Terima kasih buat teman-teman yang sudah isi ya. Perjalanan mengenal Tuhan itu nggak pernah jadi perjalanan yang mudah, teman-teman. Dan itu adalah proses seumur hidup. Setiap hari dan seumur hidup. Nggak bisa cuma 1 kali. Dan waktu melihat hasil survei, saya bersyukur bahwa ternyata pengenalan akan Tuhan itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kalian gitu. Dan pengenalan akan Tuhan ini dibangun dari intensitas kalian ibadah dan bagaimana kalian membaca Alkitab. Kita lihat hasil survei secara singkat ya, boleh di next slide. Oke, next. Ini adalah tentang apakah kalian mengenal Allah. Sebagian besar menjawab iya. Jadi 1 itu sangat tidak mengenal, 4 itu sangat mengenal ya. Jadi sebagian besar bilang iya mengenal. Yang berikutnya. Seberapa berpengaruh pengenalan Anda akan Allah terhadap kehidupan sehari-hari? Ternyata sangat berpengaruh gitu. Dan itu sangat jelas lewat jawaban-jawaban esai kalian. Next. Ya. Apakah kalian membaca firman? Kadang-kadang. Tapi bersyukur masih baca. Saya berharap ini bukan jadi kadang-kadang ya, karena sebenarnya tubuh kita itu ada jasmani dan rohani. Jasmani butuh dikasih makan, tapi rohani juga perlu. Jangan makan 1 kali untuk 1 minggu, tetapi setiap hari kita perlu makanan rohani. Lalu, apakah Anda mengikuti persekutuan? Sebagian besar jawabnya sering ya. Next. Nah, apakah pengenalan akan Allah masih terus bertambah? Sebagian besar menjawab, iya, masih terus bertumbuh, mengenal setiap hari. Yang berikutnya, apakah Anda mengenal diri? Sebagian besar menjawab kenal, walaupun ada beberapa yang bilang enggak dan sangat tidak gitu ya, benar-benar nggak kenal gitu. Hanya 1% dari 99 responden yang mengisi. Berikutnya. Nah, apakah Anda mengatur keuangan dan kehidupan dengan baik? Kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan harusnya kehidupan yang berjalan dengan baik dalam segala hal. Dalam kalian mengatur hidup dan keuangan. Karena keuangan itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, tapi ternyata masih ada yang belum. Atau mereka yang jawab tidak. Belum mengatur kehidupan dengan baik, belum mengatur keuangan dengan baik. Tapi ini proses gitu. Jadi ini perjalanan
Jadi nggak apa-apa, mari kita belajar sama-sama. Yang berikutnya. Oke, bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? Kenapa hubungan dengan orang tua penting? Karena hubungan dengan orang tua adalah hubungan yang paling dekat buat teman-teman anak muda. Kalau kalian lagi mau cari pasangan, kalian harus lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Karena itu hubungan yang paling real, mencerminkan pribadi kita sesungguhnya. Dan bersyukur sebagian besar bilang hubungannya sangat baik, walaupun ada yang bilang enggak. Ya, kita doakan buat teman-teman yang ternyata masih bergumul, masih struggle sama hubungan dengan orang tua, supaya Tuhan yang tolong. Berikutnya. Bagaimana hubungan dengan teman atau pasangan? Sebagian besar bilang hubungan dengan pasangan dan temannya sangat baik, walaupun ada yang ternyata nggak baik juga, gitu ya. Kenapa nggak baik, kita nggak tahu. Tetapi masih ada yang bergumul dengan relasi dengan sesama. Tapi teman-teman, kalau kita bisa ambil kesimpulan singkat, ternyata pengenalan akan Tuhan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengenal Tuhan itu sangat penting, jauh lebih penting dari pengenalan kita kepada pasangan atau gebetan gitu ya. Kita harus mengenal Tuhan pertama-tama, lebih dulu daripada segalanya. Kenapa hal ini penting? Teman-teman, hari ini kita tuh diajar untuk percaya pada diri sendiri. Next slide. Kita diminta untuk believe in yourself. Percaya kemampuanmu, percaya kapasitasmu. Kamu pasti bisa lakukan semua yang kamu mau. Ya, next slide ya. Atau ada istilah yang kita kenal tuh YOLO gitu. Hidup tuh cuma sekali, ya udah nikmatin aja. Apa yang kamu pengen, apa yang kamu mau, lakukan aja. Nah, sebenarnya quote-quote yang tampaknya biasa dan sering didengar ini tuh mau menanamkan pada kita suatu pemahaman begini. Segalanya bergantung padamu. Hidup kita tuh tergantung sama kita. Jadi keputusan ya keputusan kita. Dan mengabaikan Tuhan di sana. Fokusnya hanya pada diri sendiri. Kita jadi pusat segala sesuatu. Dan masalahnya apa sih yang akan ditimbulkan dari pemahaman ini? Masalahnya itu gini loh, manusia jadi semakin egois, jadi semakin semaunya sendiri, kan percaya sama diri, oh hidup cuma satu kali. Kita jadi semaunya, semena-mena. Makanya jangan kaget ketika kita melihat ada orang-orang yang menjadi anarkis, orang-orang yang rela melakukan apa saja, melukai orang lain demi popularitas. Teman-teman jangan heran. Firman Tuhan sudah memberitahu kita hal ini lebih dulu. Next slide. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dalam terjemahan yang lebih sederhana, itu berkata begini. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Ya kan? Hari-hari ini hidup nggak semakin mudah kok. Hidup semakin sulit. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Bersifat mata duitan, sombong, suka membual, suka berbohong, suka mengada-ngada, mereka suka menghina orang, bully di mana-mana, memberontak terhadap orang tua. Ada banyak sekali pertentangan dengan orang tua. Anak membunuh orang tua menuntut anak, dan tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Ya kan? Hari ini kalau orang cinta sama persekutuan, cinta sama komunitas rohani, dianggap aneh. Sementara itu yang benar sebenarnya. Dan mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, nggak mau memaafkan. Mereka suka memburuk-burukan nama orang lain, suka memfitnah. Kalau kalian baca komentar-komentar netizen di Instagram misalnya, kata-katanya sangat jahat, teman-teman. Dan itu terjadi hari ini. Suka memakai kekerasan. Baru-baru ada demo pembakaran di mana-mana, ya kan? Lempar-lemparan batu. Mereka jadi kejam. Tidak menyukai kebaikan, mereka suka mengkhianat, angkuh, tidak berpikir panjang, mereka lebih suka kesenangan daripada menuruti Allah. Meskipun secara lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama. Mereka kelihatannya tetap ibadah kok, gitu. Waktunya ibadah, disuruh baca Alkitab, disuruh berdoa. Namun, mereka sebenarnya menolak inti dari agama itu sendiri. Mereka menolak inti dari iman itu sendiri.
tahu apa yang Yesus perbuat, tahu apa yang diperintahkan untuk dilakukan, tapi nggak mau melakukan. Nah, teman-teman, saat hidup semakin tidak mudah, tantangan semakin banyak, masalah selalu baru, dan orang-orang semua kesulitan hari ini. Bagaimana kita bisa tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri, sementara kita begitu rapuh. Kita mau coba percaya pada diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, hidup sesuai kemauan kita. Lama-lama kita stres loh, teman-teman. Kenapa? Karena ada masa di mana pikiran kita juga buntu kok. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Kemampuan kita ada batasnya. Itu sebabnya harusnya kita meletakkan hidup kita pada suatu fondasi yang lebih kuat daripada diri sendiri. Nah, ada masalah lain dalam diri kita kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Seorang psikologi kepribadian, Carl Rogers, ya, dia berkata begini, ada dua pandangan tentang diri kita, yaitu real self atau diri kita yang nyata, diri kita yang sebenarnya hari ini, dan ideal self atau ekspektasi orang tentang diri kita. Nah, di dalam hidup kita tuh selalu menghadapi dua pertentangan ini. Kita punya jarak yang besar antara diri kita yang sebenarnya dan harapan-harapan orang tentang diri kita. Harapan orang tua tentang kita, harapan lingkungan sosial tentang kita, harapan gereja tentang kita, sementara kita tuh nggak bisa capai harapan-harapan orang. Dan itu buat kita tuh jenuh, lelah, dan stres. Terus kita dibilang, believe in yourself lah, percaya pada dirimu lah, ya hidup cuma sekali lah. Bagaimana saya bisa believe in yourself, percaya pada diri saya, sementara ada jarak yang besar antara diri saya yang sesungguhnya dan ekspektasi orang. Saya nggak bisa capai ekspektasi dan saya nggak bisa nerima diri sendiri. Jadi gimana? Hidup nggak sesederhana itu ternyata. Saya mengenal diri, mengandalkan diri, tapi akhirnya saya putus asa. Apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini? Nah, kita harus meletakkan suatu dasar yang lebih kuat. Bukan pada diri kita, yaitu pada pencipta kita. Teman-teman, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Atau dalam terjemahan lain dikatakan berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air. Sekalipun ada musim kemarau, dia tetap bertahan. Dia tetap bisa berbuah karena dia dekat pada sumber. Maka ketika kita berbicara tentang diri kita nggak boleh lupa tentang siapa pencipta kita. Kita nggak bisa andalkan kekuatan kita, mengenal diri dan percaya diri, mengandalkan kekuatan diri, itu nggak akan bisa. Yang ada kita akan terus merasa stres dan putus asa. Tapi kita punya hidup yang lebih berarti ketika kita tahu tujuan mula-mula Allah menciptakan kita. Ya, next slide. Teman-teman, sebelum kita berbicara tentang tujuan mula-mula Allah menciptakan kita, pernahkah kalian pergi ke terminal, pergi ke Raja Basa, tanpa punya tujuan mau kemana? Jadi kalian bawa barang, gitu, bawa perlengkapan, bersiap mau pergi, tapi nggak tahu mau kemana. Tanpa tujuan yang jelas, kalau kita pergi ke terminal bus, yang ada kita tuh diseret sana-sini sama calo terminal. Tujuan itu memantapkan langkah kita. Kita mau kemana nih? Kita mau ke Bandar Jaya, kita mau ke Kota Bumi, kita mau ke Liwa, maka ada tempat-tempat di mana kita bisa naik bus yang pasti. Nah, masalahnya begini, sekarang ini kita hidup, harus bagaimana, itu tujuannya untuk apa dulu. Dan untuk berbicara soal tujuan, kita nggak tahu kalau kita nggak pernah tanya sama yang menciptakan kita. Karena di dalam Matius 7 ayat 16-20 berkata begini, slide, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari hasil kerjanya
kamu akan tahu itu pohon apa. Kamu bisa lihat itu dari jauh ya, dari jauh. Kalau dari dekat pasti tahu. Itu pohon jambu atau pohon rambutan, itu pohon duren atau pohon sawo, manila gitu. Dari mana? Dari buahnya. Nah, sekarang kita hidup ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Itu kelihatan dari hasilnya sebenarnya. Kalau setiap hari kita membuang-buang waktu ngegame nggak salah ya. Maksudnya kadang-kadang kita juga butuh waktu untuk main game. Tapi kalau sepanjang hari kita ngegame, maka sebenarnya tujuan kita tuh buat apa sih? Kita hidup untuk apa? Kalau setiap hari kita stalking IG, sebenarnya tujuan hidup kita tuh untuk apa sih? Kelihatan dari buahnya. Sebenarnya kamu tuh punya tujuan apa enggak? Kelihatan dari hasil kerja, apa yang kamu lakukan. Sebenarnya kamu tuh kuliah semangat apa enggak? Kamu kuliah tuh sekedar ikutin ekspektasi orang tua, ekspektasi teman-teman, ekspektasi pasangan atau calon pasangan, atau memang kamu tuh tahu nih, kamu terpanggil, Tuhan memanggil kamu untuk kuliah ini. Nah, teman-teman, kita harus tahu sebenarnya apa sih tujuan hidup kita. Tujuan hidup harus lebih besar dari sekedar kesenangan, dari sekedar impian, bahkan ambisi yang paling gila. Gitu. Tujuan hidup harus sesuatu yang menggerakkan kita dan nggak buat kita goyah sekalipun ada badai apapun, sekalipun ada kesulitan apapun. Itu sebabnya kita nggak akan pernah menemukan tujuan di dalam diri kita sendiri. Kita tuh sangat rapuh. Kita mudah sekali berbelok. Kita mudah sekali teralih fokus. Nah, untuk tahu apa tujuan kita, mari kita tanya pada pencipta kita. Mari kita kembali pada momen penciptaan. Ketika Allah menciptakan dunia dan segala isinya dengan firman, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tetapi kemudian Allah melihat bahwa Dia memiliki kerinduan untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Dia menciptakan manusia dengan menghembuskan nafasnya. Dia membentuk manusia dan melihat manusia itu sungguh amat baik. Nah, berbeda dengan pendapat teori evolusi, teman-teman. Teori evolusi bilang manusia itu diciptakan dari hasil kecelakaan. Dari sebuah dentuman besar yang membuat akhirnya partikel-partikel tertentu bertemu dan akhirnya jadilah manusia. Tapi Tuhan bilang enggak. Aku menciptakan engkau itu dengan sebuah rancangan, perencanaan, dan semuanya itu sungguh amat baik. Dan lihat, ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama-tama, Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia. Dia menunjukkan kepada manusia apa yang harusnya manusia kerjakan. Mengelola taman, memelihara taman, mengerjakan taman itu, dan menikmati. Dia memberkati manusia, dia memberi kuasa kepada manusia, dan manusia mengenal Allah sebelum mengenal yang lain. Sebelum mengenal ciptaan lain, bahkan sebelum mengenal pasangan. Jadi manusia berjumpa dengan Allah. Nah, kerinduan Allah ketika manusia berjumpa dengan Allah pertama kali pada saat Dia diciptakan adalah supaya manusia itu tinggal di dalam Dia. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakannya di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, next slide, Tuhan Yesus pernah berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di dalam Tuhan kita tuh menemukan apa yang kita cari. Apa sih kebutuhan terbesar kita? Kita menemukan ada rasa aman, kita menemukan sukacita, kebahagiaan, bahkan kepuasan yang selama ini kita cari di mana-mana. Tujuan hidup manusia sesungguhnya adalah hidup untuk memuliakan Allah, pencipta kita, dan menikmati persekutuan dengan Dia selama-lamanya. Di dalam Dia, bersama Dia, kita menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya, penuh di dalam Tuhan. Masalah lain muncul ketika itu. Iblis ternyata selalu berusaha menghalangi pengenalan kita akan Allah.
menghalangi pengenalan kita pada apa yang sebenarnya Tuhan jadikan untuk kita. Perhatikan, iblis tuh nggak merubah isi firman, tapi dia menggeser sedikit pernyataan firman. Next slide. Ketika Allah berbicara kepada manusia bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu kata Tuhan. Boleh di next slide-nya. Tetapi kemudian iblis menjumpai Hawa dan bertanya begini. Oke, next lagi ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Next lagi. Coba lihat. Tuhan bilang semua pohon di dalam taman boleh kamu makan, tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Tapi iblis itu bertanya, memutar balikan apa yang Tuhan katakan. Dia bertanya, semua pohon jangan kamu makan kan? Lalu Hawa berkata begini, buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kami makan. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah pohon yang ada di tengah taman itu, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Teman-teman, firman Tuhan nggak ada kata rabanya. Ketika Allah bicara jangan kamu makan. Tapi Allah nggak bilang jangan kamu raba. Lalu iblis tahu bahwa, oh, manusia ini nggak memperhatikan sungguh-sungguh ternyata. Ada yang dia lewatkan, ada yang dia tambahin. Berarti dia nggak sungguh-sungguh ingat. Lalu iblis bilang begini, ya sekali-kali mah kamu nggak akan mati lah. Tuhan sengaja nggak izinkan kamu makan, supaya kamu tuh nggak jadi seperti dia. Iblis memakai kelemahan kita untuk melemahkan kita. Jadi dia tahu kelemahan kita. Seringkali kita nggak memperhatikan sungguh-sungguh. Dan lewat itu, iblis menanamkan kecurigaan kepada Allah. Manusia jadi tidak lagi percaya kepada Allah. Dan akhirnya iblis memakai firman yang diselewengkan. Jadi iblis itu pakai perkataan firman loh tadi, tapi diselewengkan untuk membuat akhirnya Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Nah, apa sih pelajaran penting buat kita dari kejadian ini? Teman-teman begini, setiap kali kalian mendengar khotbah, setiap kali kalian dengar khotbah di YouTube, dengar khotbah di Instagram, atau baca postingan-postingan tentang iman, teman-teman jangan terima mentah-mentah. Karena begini, firman Tuhan tidak pernah salah. Oke ya, firman Tuhan itu benar, kebenaran yang mutlak, nggak pernah salah. Tapi penyampaian dan penafsiran oleh manusia itu penuh keterbatasan. Kita bisa salah, manusia bisa salah mengerti. Itu sebabnya ketika kalian dengar firman, perhatikan sungguh-sungguh. Jangan remehkan penyimpangan kecil. Perbedaan kalimat yang kecil itu bisa menjadi masalah besar. Begini, kalian mungkin ada beberapa kalian yang ambil matematika atau statistika, kalian pasti tahu dong bahwa penyimpangan yang kecil itu kalau ditarik garis lurus lama-lama akan menjadi penyimpangan besar. Nah, kalian lihat gambar ini. Lalu saya coba tarik garis yang lain. Next slide. Dari titik sebelahnya. Nah, sedikit aja. Tapi kalau terus terjadi, hal itu akan menjadikan sebuah perbedaan besar. Hari ini ada banyak pengajaran firman yang sepertinya benar. Tampaknya benar. Tapi mari diuji, teman-teman. Mari belajar firman sungguh-sungguh. Karena bahkan iblis pakai firman dengan menggeser perkataan tertentu, mengganti kata-kata tertentu untuk menjatuhkan kita. Maka kita nggak bisa hanya percaya pada diri. Ya, aku percaya sama diriku, aku percaya sama orang itu.
Dan kita melupakan kepercayaan kita yang seharusnya kita letakkan pada Tuhan. Mari kita pakai kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan, sudah bukakan, untuk memerdekakan hidup kita. Jangan sampai kebenaran yang harusnya memerdekakan kita, malah dipakai oleh orang-orang tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan iman kita. Ya. Nah, lalu setelah kita tahu tujuan penciptaan kita adalah untuk menikmati Tuhan dan persekutuan bersama dengan Tuhan selama-lamanya, dan kita tahu bahwa iblis menjatuhkan kita, membuat kita mencurigai Allah, kita jadi punya rasa tidak percaya kepada Allah. Apa akibatnya sih buat hidup manusia? Nah, manusia tuh jadi tidak lagi mengenal Allah yang sebenarnya. Dosa itu membuat manusia menghindari Allah. Hukema dalam bukunya The Image of God mengatakan bahwa gambar Allah di dalam diri manusia, kan manusia tadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar Allah di dalam diri manusia itu nggak hilang waktu kita jatuh dalam dosa, tapi rusak. Gambarnya itu pecah karena dosa. Nah, manusia yang berdosa tidak lagi bisa melihat dirinya itu indah, dirinya itu cukup, dirinya itu berharga. Karena Tuhan sebenarnya menciptakan kita sungguh amat baik. Tetapi setelah kita jatuh dalam dosa, akhirnya kita merasa, oh, kita nggak lagi berharga. Kita nggak lagi cukup baik. Kita nggak lagi cukup indah, cukup layak. Kita merasa diri kurang. Karena iblis yang terus mengganggu kita. Nah, manusia tidak lagi merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Waktu jatuh dalam dosa, manusia lari dari Tuhan. Manusia takut, malu, dan tertuduh. Dosa sangat mempengaruhi relasi manusia dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Padahal pada waktu pertama kali Allah menciptakan mereka, Adam bersyukur untuk kehadiran Hawa. Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku. Setelah jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan, saling menyakiti. Jadi egois, egosentris. Nah, teman-teman, tapi Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu memberikan Yesus Kristus menjadi pendamai, juru selamat buat kita. Dia bahkan berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan itu pasti diampuni. Setiap orang yang datang kepada Tuhan mohon ampun kepada Tuhan pasti diampuni. Tetapi lagi-lagi iblis berusaha membuat kita buta secara rohani. Nah, kebutaan rohani ini adalah kegagalan kita mengenal siapa diri kita dan siapa Allah kita. Gambar dirinya rusak. Mari kita tes begini, teman-teman. Silakan kalian lihat diri kalian sendiri di video view Zoom. Mungkin beberapa kalian matiin video, tapi kalian tetap bisa lihat diri kalian sendiri ya. Kira-kira ketika kalian lihat diri kalian sendiri, lebih banyak keluhan atau lebih banyak ucapan syukur? Kira-kira ketika kalian melihat diri kalian sendiri di video view kalian, apakah hal itu membuat kalian senang atau membuat kalian tuh terus membandingkan diri dengan orang lain? Wah, aku kurang ini nih, aku kurang ini nih. Wah, kayaknya kalau aku pakai motor merek ini aku lebih berarti. Kayaknya kalau aku pakai laptop keluaran terbaru aku lebih berharga. Kayaknya kalau aku pakai baju yang bermerek, aku jalannya nggak nunduk lagi. Aku bisa lihat ke atas. Teman-teman, kita meletakkan penghargaan diri kita pada hal-hal yang salah. Masalah gambar diri itu seperti masalah kesehatan. Bisa menyerang siapa aja, kayak virus corona gitu ya. Bisa serang siapapun. Dan masalah gambar diri ini sangat mempengaruhi kita dan bagaimana kita memandang orang lain. Ada dua hal. Dua kecenderungan yang mencolok ketika orang memiliki gambar diri yang rusak. Yang pertama, orang itu akan terlalu memandang dirinya tinggi atau terlalu memandang rendah dirinya. Jadi begini, ketika kita merasa terganggu dengan diri kita, kadang-kadang kita berusaha untuk
menonjolkan diri, berusaha untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan sekedar masalah percaya diri ya teman-teman, tapi ini lebih kepada motivasi hati. Jadi kadang-kadang bahkan orang yang tampak percaya diri itu sebenarnya punya masalah dengan gambar dirinya sendiri. Nah, orang yang terlalu memandang dirinya tinggi itu biasanya suka merendahkan orang lain. Jadi kalian pasti punya teman-teman yang atau pernah ketemu teman-teman yang suka bandingin dirinya lebih baik dari orang lain. Jadi untuk menunjukkan kehebatannya, dia menjatuhkan orang. Nah, itu loh. Itu ada masalah sama gambar dirinya. Atau orang yang terlalu rendah memandang dirinya, terlalu underestimate dirinya. Merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa minder, karena berbagai alasan. Mungkin karena pernah ditolak, mungkin karena selama masa kecilnya selalu dibandingkan atau direndahkan. Mungkin karena memang dia sendiri tidak pernah dipuji dari kecil. Jadi selalu kalau salah dimarahin, kalau baik nggak dipuji gitu. Jadi dia merasa nggak baik gitu dengan dirinya sendiri. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya. Nah, teman-teman, ketika kita ada masalah dengan gambar diri sebenarnya, masalah utamanya tuh bukan tentang kita yang memandang rendah diri. Kita tuh sedang memandang rendah Allah, tahu gak? Karena kita tuh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Rusaknya gambar diri itu akar segala dosa. Karena kita nggak percaya sama Allah. Jadi menimbulkan apa? Iri hati, menimbulkan pementingan diri, sikap manipulatif. Karena kita rusak gambar dirinya, kita ingin diakui, maka kita memanipulasi orang. Kita suka memberontak karena kita pengen dilihat, kita berbohong, fitnah, dan banyak sekali dosa karena pencarian identitas, karena ingin dicintai, ingin diakui. Gambar diri dan pikiran negatif itu berdampak pada cara hidup kita bertahun-tahun. Jadi lihat cara kamu berelasi hari ini. Kalau cara berelasimu memanipulasi orang, cara berelasimu itu dengan terus-menerus berbohong, atau kamu mendapatkan teman dengan cara memfitnah orang lain, berarti ada yang salah. Mungkin karena kita selama ini banyak luka, dan kita tidak pernah mencari Allah sebagai pencipta yang memberikan tujuan hidup dalam hidup kita. Nah, dalam bukunya It's Okay to Be Not Okay, teman-teman, ya, next slide. Stella Walsh menuliskan bahwa kita tuh nggak harus jadi sempurna, tapi kita harus berproses setiap hari jadi lebih baik. Nggak apa-apa kalau hari ini kamu nggak baik-baik saja, kamu nggak harus selalu baik-baik aja. Karena bahkan Yesus mengasihi kamu ketika kita tuh masih berdosa. Dan kasih Tuhan cukup buat kita. Kebenaran ini tuh harusnya memerdekakan kita, gitu teman-teman. Memerdekakan kita dari apa sih? Dari kecenderungan kita untuk memenuhi ekspektasi. Ekspektasi diri atau ekspektasi orang lain yang akhirnya tuh merusak diri kita sendiri. Mari kita memiliki gambar diri yang seperti yang Tuhan mau. Yang nggak ada yang sempurna gitu ya. Mungkin kita terlalu kurus, terlalu gemuk, atau kita nggak tinggi, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan itu. Kita nggak harus jadi sempurna. Karena Tuhan mengasihi kita. Teman-teman ingat kisah Zakheus? Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut pajak gitu ya, pegawai pajak. Jadi pada zaman itu orang Israel berada di bawah penjajahan Romawi dan Kaisar Romawi itu sengaja memperkerjakan orang Yahudi untuk menarik pajak dari rakyat jajahannya. Nah, para pemungut cukai ini dibenci sama orang Yahudi karena dianggap pengkhianat. Jadi orang yang bekerja untuk penjajah. Tapi sama orang Romawi pun direndahkan. Karena mereka dianggap hamba uang gitu ya, demi uang rela untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Jadi pemungut cukai itu di kanan kiri nggak punya teman, di pemerintahan Romawi nggak punya teman, di pemerintahan Yahudi juga dibenci. Karena mereka juga suka mengambil pajak lebih dari yang seharusnya. Jadi mereka tuh bebas ambil sebanyak-banyaknya, yang penting
disetor ke pemerintah Romawi itu sesuai, sisanya buat mereka. Jadi gini, Zakheus secara sosial gak punya teman. Dia dijauhi orang, dihina dan dibenci. Bayangin dia setiap hari berangkat kerja ke kantor pajaknya, jalan di tengah pasar, zaman itu nggak ada mobil, teman-teman, dan dia harus dengar cibiran orang, tahu ya cibiran ya, nyinyirnya orang setiap hari. Saya bayangin saya jadi Zakheus, pasti nggak berani angkat kepala. Lewat tuh nunduk aja sampai kantor gitu ya, karena malu. Dan bukan hanya sekedar tekanan sosial, Zakheus ini cacat secara fisik, dia pendek gitu ya. Alkitab catat dia seorang yang pendek. Untuk bisa melihat Yesus dia harus naik pohon. Dan menariknya teman-teman, ketika itu Tuhan Yesus melihat Zakheus di atas pohon. Ketika itu Tuhan Yesus terkenal. Jadi kita bayangin situasinya ya. Tuhan Yesus sangat terkenal, dikelilingin orang banyak. Pasti kalau kita atau kalau artis-artis pada umumnya itu akan melihat ke sekeliling, benar gak ya? Kita lihat orang-orang yang sedang melihat kita, yang sedang mengagumi kita, memuji kita, ajak bicara kita. Tapi Tuhan Yesus sengaja melihat ke atas dan memanggil Zakheus dan berkata begini, Zakheus turun karena aku harus ke rumahmu. Datang makan ke rumah orang pada masa itu tuh nggak terjadi sama orang sembarangan. Jadi kita nggak bisa ajak orang sembarangan makan di rumah kita atau di kosan kita. Jadi harus ada kedekatan, harus ada hubungan, harus ada penerimaan, dan kita harus menghormati orang itu. Kalau nggak, kita nggak akan diundang. Tapi Tuhan Yesus menawarkan diri, Zakheus, aku harus ke rumahmu. Di momen itu, Zakheus itu kayak lagi dengar pernyataan cinta, teman-teman. Zakheus, aku mengasihimu, aku menerima kamu, maukah kamu membuka dirimu kepada aku? Bayangin, orang yang selama ini dihindari, dibenci, yang setiap hari dapat perkataan yang buruk, tiba-tiba mendapat pernyataan kasih. Tapi Zakheus punya pilihan. Dia bisa memilih untuk menerima atau menolak. Dan dia memilih untuk menerima Yesus dengan sukacita, dan ketika memilih untuk menerima Tuhan Yesus, pertobatan terjadi. Teman-teman, hari ini apa yang kamu alami sih dengan gambar diri? Apakah kamu kesulitan menerima dirimu? Apakah kamu kesulitan untuk pulang ke rumah karena lelah dengan ekspektasi orang tua? Dan ya orang-orang di sekitar gitu ya, suka nanyain ini itu yang buat kamu tuh capek. Teman-teman, hari ini Tuhan tuh lagi tanya kamu, aku mengasihimu, aku menerima kamu, dan maukah kamu membuka dirimu untuk aku? Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Tuhan mau memperbarui hati kita. Tapi itu dibutuhkan keputusan kita juga. Mau nggak? Mau nggak kita memberi diri untuk Tuhan Yesus masuk, dan kita mau nggak mengungkapkan dosa kita dan bertobat di sana? Zakheus yang tadinya cinta uang, dia bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku akan memberikan uangku kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang mengalami kerugian, aku akan ganti 4 kali lipat. Untuk orang yang cinta uang ya, kehilangan 10.000 atau 50.000 aja tuh udah berat. Tapi dia mau kasih 4 kali lipat. Kalau bukan karena pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan, nggak mungkin terjadi. Hari ini ketika kamu bergumul dengan masalah dalam dirimu sendiri, yang buat relasimu dengan sesamamu nggak baik, Tuhan hari ini menyapa kita. Mau nggak kita mengalami pemulihan yang sama seperti yang Zakheus alami, teman-teman? Allah menciptakan kita itu sungguh amat baik. Artinya segala hal di dalam diri kita diberikan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi di dalam dunia yang sudah berdosa ini, kita tidak pernah sempurna gitu. Kita berproses setiap hari. Kita punya kelebihan dan kekurangan, dan itu sebenarnya nggak buruk. Kelebihan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan kelemahan kita adalah untuk membuat kita sadar setiap hari kita
pertolongan Tuhan. Jadi kelebihan dan kekurangan kita ini adalah persembahan terbaik untuk kita berikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari mengenal diri sendiri. Mengenal diri, menyadari kelebihan, mengetahui kelemahan, dan berproses untuk jadi lebih baik hari ke hari. Karena kita ini satu tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, kita ini satu tubuh. Mungkin kekurangan kita dilengkapi sama teman kita, atau kelebihan kita melengkapi kekurangan yang lain. Jadi jangan memandang rendah dirimu. Karena waktu kamu memandang rendah dirimu, kamu memandang rendah Allah yang menciptakan kamu. Waktu kamu memandang rendah orang lain, kamu sedang memandang rendah Allah yang mengasihi dan menciptakan dia. Jadi, next slide. Sadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang berharga. Di dalam Yesaya dikatakan, aku menebus engkau, aku menyertai engkau, aku menciptakan engkau, dan engkau itu berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihi kamu. Di dalam Roma juga dikatakan bahwa ia memperdamaikan kita melalui kematian Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita begitu berharga. Next slide. Yang kedua, kenali kelebihan dan kekurangan. Sadari bahwa ya sebagai manusia kita punya kekurangan, tapi itu buat kita harus semakin bergantung kepada Tuhan. Kelebihan kita adalah untuk melayani, memuliakan Tuhan. Ya, dan yang terakhir, temukan panggilan kita. Kita dipanggil untuk menikmati Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, tetapi selalu ada tujuan. Tuhan tuh punya tujuan lewat hidup kita. Kalau hari ini kamu kuliah dengan mata kuliah tertentu, Tuhan tuh letakkan sebuah tujuan yang penting untuk kamu kerjakan. Tujuan itu penggerak hidup kita, teman-teman, sekali lagi. Jadi tujuan kita harus membawa kita untuk memuliakan Allah. Lewat profesimu nanti, lewat relasimu dengan temanmu, lewat pendidikanmu, layanilah Tuhan. Karena itu, mari sadari bahwa kita ini gambar dan rupa Allah yang harus jadi saluran berkat dan kasih Allah di dunia. Mulainya dari mana? Next slide. Nah, ini penutup ya. Mulai dari sini. Oke, di next, Ibu. Oke, mari kita membuka diri kepada Allah lewat doa dan penyerahan diri. Minta Roh Kudus melembutkan hati kita untuk kita bisa menyadari kekurangan kita, menerima dan mensyukuri kelebihan kita, dan peluk dirimu sendiri, teman-teman. Kadang kita keras pada diri sendiri ya. Mari kita memeluk diri kita dan berkata pada diri kita, nggak apa-apa. Kalau kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Mari kita berusaha setiap hari. Jadi, firman Tuhan berkata, next. Ya, firman Tuhan, nah ini ya, kalian bisa katakan pada diri kalian sendiri. Kata-kata ini nanti boleh ditampilin di terakhir aja ya, pas pertanyaan. Jadi firman Tuhan terakhir, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda bukan hambatan, muda itu kesempatan. Jadi teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidupmu. Masa muda pakai untuk kemuliaan Tuhan, masa muda nggak balik lagi teman-teman, tapi pakai sebaik-baiknya, karena ini adalah momen terbaik untuk kita melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Ibu Sarah yang sudah memberikan materi yang sangat baik dan sangat memberkati kita semua ya. Semua merasa diberkati, amin. Aku izin cas laptop sebentar ya. Oke. Ya, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan ya dari mahasiswa. Ini kalau masih ada yang mau tanya, boleh ya, silakan diketik aja di bagian chat. Ya, kita bisa masuk sesi tanya jawabnya, Ibu Sarah. Iya. Oke. Ya, saya mulai dari yang formatnya benar ya. Tadi ini ada yang pertanyaan langsung, ada yang cuma nama doang. Jadi saya masuk di yang formatnya benar ya. Dari FKIP Veranika Panjaitan. Oh, sorry, ini pertanyaannya kayaknya materi kemarin baru ya. Kita bicara soal atribut-atribut Allah. Jadi kayaknya tidak perlu dibahas lah ya. Mungkin kamu perlu mengulang lagi.
Sorry, materi kemarin. slide-nya ditampilin Ya. yang table tadi supaya teman-teman bisa sambil baca. Tadi kan aku nggak sempat baca. Yang tabel. Yes. Oke, dah. Biar di sini aja. Oke, jadi yang pertanyaannya Veronica sampaikan kita cek ya. Oke. Ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya dari Evkip Holmes Bastiar Sinaga. Bu, saya ingin bertanya bagaimana caranya memberikan ortu kita pengertian bahwa kita ingin hidup sesuai keinginan kita sendiri. Oke. Aku jawab ya, Holmes. Pertanyaannya gini. Apakah yang kamu inginkan, kamu sungguh-sungguh yakin itu yang Tuhan inginkan? Satu, ya. Jadi kamu doakan dan pastikan bahwa apa yang kamu inginkan itu sungguh-sungguh panggilan Tuhan atau sekedar keinginan aja, ambisi kita doang. Yang kedua, begini teman-teman. Kalau aku masih percaya restu orang tua itu perkataan Tuhan. Jadi, kalaupun hari ini mungkin orang tuamu nggak bisa ngerti kerinduanmu, keinginanmu, kamu doakan orang tuamu mengerti. Akan ada masanya kalau itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan nih, keinginan kamu tuh benar-benar apa yang Tuhan mau. Orang tuamu akan bisa menerima. Karena gini, saya punya satu anak muda yang saya layani, dia tadinya bekerja di Starbucks. Tapi bukan sekedar jadi bartender ya namanya. Jadi dia ada di kantornya dan penghasilannya sudah sangat besar. Tapi dia merasa Tuhan panggil dia untuk buka usaha sendiri. Sementara kalau buka usaha sendiri, itu penghasilannya nggak pasti. Bener nggak? Lebih pasti yang dapat gaji, gitu kan. Tapi dia yakin Tuhan panggil dia untuk buka usaha sendiri. Dia bergumul 2 tahun, teman-teman. Apalagi waktu itu mama papanya dia belum percaya Tuhan. Jadi dia ngomong sama orang tuanya sambil makan tuh setiap hari. Tentang mimpi dia, rencana dia. Tapi nggak maksa orang tua ya. Kalau kita mau ngobrol sama orang tua, jangan paksa apalagi sambil marah-marah. Ceritain aja apa sih mimpi kamu, harapan kamu, kenapa kamu pengen begini, pengen begitu. Dan doakan. Kalau akhirnya orang tua bilang yes, berarti memang ini jalan Tuhan. Nah, waktunya berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Tapi kalau Tuhan panggil kamu untuk cita-citamu itu, keinginanmu itu, pasti ada jalannya. Dan akhirnya, anak muda aku ini sekarang sudah punya tempat usaha sendiri, tempat makan. Memang di awal-awal dia bangun usaha tuh, yang tadinya gajinya 5-6 juta, itu sebulan dia cuma dapat 1,5 juta, bayangin. Kalau bukan pimpinan Tuhan, dia pasti akan stres dengan penghasilan besar, lalu tiba-tiba penghasilannya jadi menurun banget. Tapi dia tahu itu panggilan Tuhan, dia tahu itu pimpinan Tuhan, karena akhirnya orang tuanya restuin. Jadi buat Holmes, semangat, doakan, dan komunikasikan sama orang tua. Pelan-pelan, jangan ajak berantem orang tuanya ya. Kalau itu sungguh dari Tuhan, pasti nanti ada jalannya. Berapa lama? Ya doain aja. Pasti nanti Tuhan jawab kok. Dan kamu akan dipimpin ke sana. Tetap semangat. Maaf Bu, Ya. masih apa? Ada yang mengganjal Bu. Oke. Jadi kan orang tua saya itu hidup susah dulu Bu. Lalu kerja keras. Nah, jadi maksud pertanyaan saya itu Bu ya, kami tuh anak-anaknya dituntut buat kerja keras terus. Nah, dan melakukan sesuai keinginan orang tua Bu. Jadi seolah-olah saya itu nggak jadi diri sendiri gitu loh Bu. Oh ya. Nah itu gimana ya Bu? Saya itu udah memotivasi diri saya sendiri terus-terus, cuman kadang-kadang berat juga gitu Bu. Gitu Bu. Ini aku tanya ya, tapi kamu boleh jawab, boleh enggak. Apakah orang tuamu tuntut kamu untuk kerja atau maksudnya berusaha keras dalam hal kuliah?
kalau itu mungkin gimana ya Bu bilangnya, gengsi Bu, ada sedikit gengsi. Jadi saya 2 tahun nganggur Bu. Nah, anak-anak seumuran saya itu pada tahun 2018 itu udah pada masuk kuliah semua. Terus, nah contohnya dari penghargaan IPK di gereja Bu. Nah, kan gereja memberi penghargaan terhadap IPK yang tinggi-tinggi gitu Bu. Nah, mungkin orang tua saya ini panasan orangnya Bu. Jadi kayak emang kalau ngomongnya kami tidak menuntut kalian untuk kuliah, tapi tiap hari itu dibandingin gitu Bu. Jadi yang kerasa seolah-olah saya ini ditekan terus Bu. Gitu Bu. Iya, Holmes. Aku bisa ngerti perasaan kamu. Karena ya walaupun aku nggak mengalami itu secara langsung, tapi dibandingkan itu hal yang sangat sering terjadi sama kita ya. Memang sangat sulit untuk merubah pola pikir orang tua, Holmes. Karena itu udah jadi kayak habit. Jadi setiap kali pembagian IPK pasti akan dibahas, itu pasti. Kita nggak bisa serta-merta ubah hati orang tua. Tapi kita harus ubah hati kita sendiri sih. Jadi maksudnya waktu kita dibanding-bandingkan, kita nggak sakit hati. Kita nggak luka lagi. Nah, caranya gimana? Memang belajar dengan baik itu tanggung jawab kita, ya. Tapi nilai harus tinggi itu bukan bagian kita. Kita harus belajar maksimal, tapi berapapun hasilnya ya itu hasil kita gitu. Jangan sampai buat nilai itu jadi obsesi. Tapi sebenarnya kita nggak ngerti apa yang kita pelajari. Ini saran dari aku ya. Mungkin nanti Ibu Tri bisa nambahin kalau ada masukan lain. Cuma saran dari aku sih, Holmes, kita coba lebih ini sih, kontrol hati kita. Ketika orang tua banding-bandingin, pasti akan bandingin. Dan itu nggak mudah dirubah. Orang tua tuh sulit berubah. Gitu ya. Cuma kuasa Tuhan yang bisa merubah hati orang tua. Yang penting adalah kita tahu bahwa ukuran keberhargaan kamu bukan dari nilai kamu. Orang tua gengsi, ya kamu jawab dengan lembut aja. Maksudnya, ya nggak apa-apa lah, memang dia pinter, ya nggak apa-apa gitu. Bukan IPK bukan tujuan saya kuliah gitu. Tujuan saya kuliah itu lebih dari sekedar IPK. Saya mau belajar, saya mau mengerti, saya mau hidup lebih baik, ya kan? Kita kuliah pasti mau hidup lebih baik dong. Kita mau nanti lulus kerja yang baik gitu. Tapi kan pada akhirnya bekerja nggak tergantung IPK loh teman-teman. Bekerja itu tergantung bagaimana kita berelasi gitu. Jadi buat Holmes, ya ini penghiburan atau berita yang menyedihkan, aku nggak tahu bahwa sebenarnya orang tua sulit berubah. Kita cuma bisa doakan supaya orang tua kita bisa menerima keadaan kita. Ya, tugas kita adalah mengontrol hati kita supaya ketika dengar perkataan orang tua kita nggak sakit hati. Kita tahu bahwa itu kelemahan orang tua saya. Itu kelemahan orang tua saya yang gengsian. Gitu. Dan kamu coba belajar untuk menerima kekurangan orang tua. Karena untuk jadi orang tua juga nggak mudah, nggak ada sekolah untuk jadi orang tua, gitu ya. Ada sekolah buat anak, tapi nggak ada sekolah jadi orang tua. Jadi terima kekurangan orang tuamu. Kalau kamu rasa kamu jawab orang tua bikin berantem, nggak usah jawab. Kamu lebih baik cari pembahasan lain atau diem aja dulu, bahas yang lain. Nanti ngobrol-ngobrol yang lain. Gitu. Kalau orang tua terus ngomongin itu, lebih baik kamu cari waktu tenang. Jangan ribut gitu, jangan memancing pertengkaran. Nggak mudah, Holmes, nggak apa-apa. Kita berproses gitu ya. Hati kita lebih penting sih dari nilai kita. Kamu harus tahu kamu berharga, kamu istimewa dan bersyukur walaupun udah rehat 2 tahun tetap bisa kuliah. Itu kesempatan dari Tuhannya. Ibu Tri ada mau tambahin? Oke. Sama gini Bu. Ya. Saya ini orangnya temperamen tapi sama orang tua aja Bu. Nah itu aneh Bu. Jadi lagi nyari tahu. Kalau sama orang lain tuh tingkat temperamen saya tuh kecil Bu. Tapi kok sama orang tua tuh besar bener Bu. Gini. Saya itu
selama 2 tahun juga Entah. saya mencoba untuk jadi orang yang baik. Tapi ya mungkin karena tekanan sih, Bu. Jadi kadang-kadang dibandingin juga, cuman saya bercandain aja, kayak misalnya dibandingin, "Ya udah, Mak, jadiin anak Mama aja." Nah, paling saya gituin aja, Bu. Cuman kan kadang-kadang, mental manusia itu beda-beda sih, Bu. Ada yang kuat nerima kayak gitu, ada yang enggak, ada yang kuat terima, terus ada juga yang enggak. Nah, gitu. Iya. Gini, kadang kita tuh suka kejam sama orang yang dekat sama kita. Maksudnya kita tuh berani marah, berani kurang ajar dalam tanda petik itu justru sama orang-orang yang dekat sama kita. Sama orang tua, sama pasangan, mungkin yang udah punya pacar atau sama kakak adik, kita lebih bisa berantem. Kenapa? Karena kita tahu mereka tuh ada di pihak kita, mereka akan tetap sayangin kita walaupun kita kasar gitu dalam tanda petik. Tapi apa yang kamu lakukan sudah baik, maksudnya ya udah kamu bercandain aja di depan mereka gitu, jangan ajak berantem. Ketika kamu ada momen sendiri, kamu doain hatimu, doain hati orang tuamu. Maksudnya begini, betul, kadang-kadang ada masa-masa di mana kita nggak bisa kontrol emosi, mungkin karena lagi capek, ada beban pikiran, atau memang lagi pengaruh hormon gitu ya buat kita, mungkin ada masa-masa di mana emosi nggak terkendali gitu. Ya saat itulah kita butuh minta kekuatan dari Tuhan sih memang. Yang penting hatimu dulu, Holmes. Ketika hatimu beres, maksudnya beres begini, kamu sadar bahwa nilai bukan segala-galanya, bukan berarti nggak usah belajar ya, tetap belajar, tapi nilai itu bukan satu-satunya tujuan kamu kuliah. Apalagi sekarang kamu lagi belajar sungguh-sungguh, ya kamu belajar benar-benar ambil ilmunya gitu. Kalau nilainya bagus, puji Tuhan. Tapi kalau nilainya rata-rata, ya nggak apa-apa, coba lagi, perbaikin lagi. Dan untuk berhadapan sama orang tua, kalau mau pulang, atau kamu memang tinggalnya di rumah, ya kuatkan dan teguhkan hatimu, nak. Karena nggak mudah. Ada masa-masa juga aku males pulang ke rumah dulu. Karena ada hal-hal yang aku nggak pengen bahas, kadang orang tua suka pengen tahu gitu. Tapi ya itu kelemahan orang tuaku. Mungkin orang tua kita khawatir juga, kita ketinggalan misalnya, kita nggak bisa ikuti dengan baik. Tapi cara mereka yang kurang baik gitu. Ya itu kelemahan lagi-lagi. Nggak apa-apa kalau kamu tetap struggle, berjuang, maksudnya ada masa kamu bisa kontrol emosi, ada masa nggak kontrol. Ya setiap kali nggak kontrol, ambil waktu tenang dan berdoa. Dan coba lagi. Hidup tuh kayak gitu. Jadi nggak pernah ada perjalanan yang mulus. Waktu lagi susah, ya waktu emosinya lepas, cepat-cepat berhenti, ambil waktu tenang dan doa, dan coba lagi. Semoga menolong ya. Baik, Bu, saya usahain. Semangat. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Semoga tadi sudah dapat jawaban yang cukup bagi Holmes ya. Kita lanjutkan ke pertanyaannya Holly Martin Rubintang dari FP ya, pertanian. Izin bertanya nih Kak, semua manusia pasti memiliki problema masing-masing dan terkadang kita merasa kita nggak kuat untuk melewati. Kadang ada yang merasa diabaikan Tuhan, sampai ada orang yang mengakhiri hidupnya karena problema yang dialami. Bagaimana sih Kak menghadapi problema menurut Kristen bila problema itu serasa kita tidak kuat untuk menghadapinya dan tetap mempertahankan gambar Allah di diri kita? Oke, terima kasih. Teman-teman, sebenarnya 1 bulan terakhir ini aku lagi menghadapi pergumulan yang nggak mudah. Gitu. Jadi 1 bulan terakhir ini aku sedang berjuang untuk beriman sama Tuhan apa enggak. Karena situasi hidup aku lagi sangat sulit. Aku nggak bisa cerita detailnya, tapi sangat sulit gitu ya. Sangat sulit untuk tetap percaya sama Tuhan, apakah yang aku jalani ini mungkin nggak ya? Maksudnya bener nggak sih? Gitu. Nah teman-teman, ketika masalah hidup sangat sulit ya, kamu harus semakin mendekat sama Tuhan sih. Berulang-ulang kali aku ditegur sama Tuhan lewat pembacaan Alkitab yang aku baca. Jadi
ketika aku bergumul, gitu, aku tuh tetap renungan setiap hari. Nah, buat teman-teman renungan setiap hari itu penting buat kita ya. Jadi aku renungan itu nggak pakai buku renungan teman-teman, tapi ikut bacaan Alkitab 1 tahun. Biasanya gereja-gereja ada punya kan pembacaan Alkitab 1 tahun. Setiap kali aku bertanya, Tuhan, mungkin nggak ini? Tuhan itu berkali-kali teguhkan lewat pernyataan Tuhan Yesus tentang iman. Janganlah kamu takut. Tuhan meredakan badai, lalu Tuhan bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, berkali-kali. Padahal aku tuh nggak cari ayat itu, bukan sengaja yang cari ayat itu buat nguatin. Tapi di dalam perenungan, Tuhan itu menguatkan. Lalu, ketika masalah hidup sangat berat, kamu butuh orang lain. Maksudnya begini, kita tuh butuh teman untuk kita bisa berbagi. Kalau kamu nggak punya teman dekat, kamu bisa cari pembina rohanimu, atau kamu bisa cari konselor. Teman-teman, hari ini konselor itu banyak banget dan free. Kalau kita kesulitan, ada masalah-masalah hidup yang kita rasa kita nggak sanggup, teman-teman bisa cari konselor. Gitu. Nanti kalau kalian ada yang merasa butuh konseling dengan profesional, kalian bisa tanya Ibu Tri, nanti aku kirimin link-link konselor yang gratis dan sesuai dengan iman Kristen. Masalah hidup itu nggak semakin mudah, betul. Tantangan hidup semakin berat, betul. Tapi kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan akan kasih kekuatan. Itu, percaya Tuhan kasih kekuatan. Kekuatannya dari mana? Dari mana aja. Dari perenunganmu, dari teman-temanmu, dukungan teman-teman, bahkan kadang-kadang dari postingan-postingan yang nggak sengaja kita baca. Itu bisa menguatkan. Yang dibutuhkan adalah kepekaan. Jadi minta Roh Kudus pimpin supaya kamu bisa kenali ini tuh apa yang Tuhan mau nggak? Ini tuh jawaban yang Tuhan berikan apa enggak? Nah, itu butuh kepekaan sih. Gitu. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya tadi ya, dan juga Ibu Sarah yang sudah menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Fakultas Pertanian Cevan Cantata Guru Singa. Apakah salah jika kita ingin seperti seorang idola kita yang kita anggap baik? Silakan. Oke. Nggak salah sih, teman-teman. Tergantung sampai sejauh mana kamu ingin jadi seperti dia. Kan waktu kita punya idola, tuh pasti ada hal-hal yang ingin kita tiru, benar nggak? Dan siapa sih idola kamu itu juga penting sih. Hari-hari ini banyak anak-anak muda tuh yang mengidolakan YouTuber-YouTuber yang hidupnya itu sangat berantakan. Yang setiap hari kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, ke bawahannya, ke pasangannya gitu. Yang setiap akhir kalimatnya selalu ada umpatan gitu. Nah, idola seperti apa yang kamu idolakan? Lalu, apa sih yang pengen banget kamu teladani dari idolamu? Lalu, pikirkan juga, kira-kira yang pengen kamu teladani sesuai sama kebenaran firman nggak? Gitu. Kalau sesuai, ya nggak apa-apa juga, jalani. Misalnya kamu mengidolakan Sandra Dewi, gitu. Sandra Dewi, misalnya, gitu kan. Dia menikah di usia yang sudah tua gitu ya, sudah 33, 34. Tapi dia berdoa untuk pasangannya sungguh-sungguh. Nah, kamu pengen seperti dia. Nah, itu baik gitu. Tapi kamu pengen seperti idola yang seperti apa? Apakah sesuai dengan kebenaran nggak? Kalau sesuai, ya boleh, kenapa enggak? Gitu. Kan Tuhan kasih wahyu umum untuk kita bisa lihat ini kebenaran atau enggak. Semoga menjawab. Mana Terima kasih, Cevan? Bu. Sama-sama. Iya, Bu. Ya. Sudah cukup ya? Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Edkip Randy Jonathan Purba. Izin bertanya, saya pernah melihat ada orang yang merendahkan karena orang itu selalu berlaku kekanak-kanakan, padahal dia sudah remaja, dengan tujuan agar orang itu tidak melakukan hal yang begitu terus. Hal ini dilakukan karena sudah banyak nasihat yang tidak didengar. Apakah hal ini masih bisa dibilang benar? Untuk kasus merendahkan, aku tetap nggak setuju. Karena
Ketika kamu merendahkan dia, kamu sedang merendahkan Tuhan yang ciptain dia. Nah, masalah dia kekanak-kanakan itu adalah masalah dosa juga, karena orang yang kekanak-kanakan kan egois ya, mau menang sendiri. Lalu dia sudah ditegur nih berkali-kali, tapi nggak ada perubahan. Coba cari tahu cara menegurnya gimana. Kadang-kadang cara bicara itu diterima lebih dulu daripada isi perkataan. Jadi gini, waktu kamu dinasehati dengan dibentak-bentak, kamu bisa terima nggak? Lebih bisa terima mana ketika kamu dinasehatinya diajak, ngopi yuk. Waktu ngopi diajak ngomong. Cara penyampaian tuh penting waktu kamu menyampaikan masukan. Jadi, untuk kamu yang bergumul dengan temanmu yang kekanak-kanakan itu, gitu ya, sekali lagi, jangan merendahkan orang. Itu nggak bisa dikompromikan. Kamu sedang merendahkan Tuhan. Tapi pikirkan cara yang lain. Cara untuk membuat dia sadar bahwa dia kekanak-kanakan. Kalau udah mentok segala cara, nggak ada jalannya, ya doain orang itu. Karena doa itu kuasanya jauh lebih besar. Buat teman-teman yang belum pernah mendoakan orang, coba deh. Karena kuasa doa tuh luar biasa. Nggak cepat memang, nggak selalu abis doa tuh kayak baca mantra, langsung kling, berubah, enggak. Tapi Tuhan akan menolong dengan caranya sih. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Jawabannya ya. Kalau begitu kita lanjut lagi dari FKIP Nola PT Napitupulu. Izin bertanya Bu, bagaimana caranya supaya sebagai pemuda Kristen kita bisa konsisten dalam membentuk kepribadian dan cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah? Bagaimana caranya supaya konsisten ya? Silakan Bu Sarah. Ya, teman-teman. Oke. Kalau untuk konsisten itu butuh komitmen. Dan untuk punya komitmen, kita tuh juga butuh teman untuk menolong kita, mengingatkan kita. Karena walaupun udah berkomitmen, kita tuh bisa lupa. Kita bisa teralih gitu perhatiannya. Tapi kalau kita punya sahabat yang mendukung, yang mengingatkan, itu sangat bermanfaat dan efektif. Tapi ingat, buat teman-teman yang sedang bergumul untuk berproses, punya karakter seperti Kristus, gini, cari teman yang sejenis. Maksudnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Menghindari modus. Karena seringkali jatuhnya tuh modus, teman-teman. Kalau sesama, kayak misalnya saya dan Ibu Tri, gitu, saling ingetin, saling nasehatin ketika saya ngerasa, aduh, kayaknya saya lagi kacau nih, emosi saya lagi nggak stabil. Saya bisa sharing dan dikuatin lagi. Gitu. Jadi untuk konsisten, kita butuh komitmen dan kita butuh partner. Nah, kalau kamu belum punya partner, doain. Karena cari partner yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan itu sulit sih. Nggak selalu ketemu orang yang punya kecintaan yang sama dengan Tuhan. Tapi bukan nggak mungkin ya. Bisa jadi ada di sekitar kamu, cuma kamu belum peka aja. Jadi doain. Dan satu lagi harus sejenis ya. Gitu. Oke. Gimana Ibu Tri? Ya, sorry, bukan Novita ya, Nola. Nola Oke, Fit. Nola. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan dari Evita Desi Barcelia Marbun. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap tindakan self-harm pada remaja Kristen? Bagaimana cara menghentikannya? Karena menurut saya orang yang melakukan itu akan sulit untuk mendoakan dirinya sendiri dan juga takut untuk bercerita kepada orang lain. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Maksudnya self-harm apa ya? Sorry. Menyakiti diri sendiri kayaknya ya. Benar nggak, harassment Devi? ya. Self-harassment maksudnya. Sorry. Mana ya pertanyaannya? Self-injury, Bu. Oh. Jadi dia kalau ada masalah itu melukai dirinya sendiri. Oh, oke. Buat teman-teman yang punya masalah dengan ini,
punya masalah dengan kecenderungan ini kan kecenderungan ya, setiap kali ada masalah tuh pengen ngelukain diri. Teman-teman, kita butuh pertolongan, dan butuh pertolongan profesional. Karena mungkin ini tuh bukan sekali dua kali, mungkin ini habit, jadi kebiasaan dari kecil. Jadi waktu kecil dengan cara begitu dia menarik perhatian orang tuanya, jadi terbawa sampai besar. Mungkin ya, bisa jadi. Karena orang yang suka melukai diri sendiri tuh nggak datang tiba-tiba, pasti ada penyebab. Dan untuk kalian yang punya masalah ini, saran aku adalah cari pertolongan profesional untuk keluar dari masalah ini. Betul, kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, tapi kita juga harus cari pertolongan. Karena ini sangat berbahaya sih untuk ke depannya. Bisa sangat mempengaruhi hubungan sampai kita tua. Bisa menjadi alat untuk mengancam. Gitu. Jadi teman-teman, ketika kamu bertemu dengan orang yang seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu bertemu dengan orang seperti itu, kasihi, betul. Tapi orang yang seperti ini biasanya punya kecenderungan untuk bergantung. Jadi misalnya dia sahabat kamu, dia akan bergantung sama kamu. Atau kalau dia punya pacar, dia akan bergantung sama pacarnya. Dan kalau tiba-tiba orang yang dia gantungi itu pergi, dia akan melukai diri. Jadi itu kecenderungan biasanya. Nah, jadi bagaimana? Kamu kasihi dia, betul, jadi sahabatnya tetap, tapi sarankan untuk dia membereskan masalah di dalam dirinya. Karena ini akan sangat berdampak pada masa depannya juga. Gitu. Dia nggak bisa selamanya mengandalkan orang. Dia nggak bisa selamanya bergantung pada orang dan menyakiti diri, itu bukan cara berelasi yang baik. Bukan cara menjalin hubungan yang baik. Gitu. Tadi pertanyaannya, apa sih? Aku terlalu fokus sama ininya ya, sama bagaimana dia menyakiti diri ya Ibu Tri. Lebih ke apa ya tadi? Bagaimana cara menghentikannya? Nah, untuk menghentikannya, ya kita nggak bisa kontrol dia selama-lamanya sih, teman-teman. Kita cuma bisa ingatkan, kalau dia telepon kamu dalam keadaan dia depresi, tertekan, dan ingin melakukannya, kamu bisa ajak dia doakan, gitu. Kamu bisa ajak dia ngomong, pasti ada solusi lain, ada cara lain. Tapi kalau itu jadi kecenderungan terus-terusan, waktu dia tenang, waktu dia nggak lagi kumat dalam tanda petik, coba ajak dia untuk cari pertolongan profesional. Gitu. Oke, semoga menolong ya. Nah, untuk jawaban ini cukup ya. Devi. Oh ya, Devi. Ini tadi Devi yang nanya ya, Devi. Oke, tapi teman-teman, ini harus kalian perhatikan ya. Kalau itu pacarmu, putusin dia. Maaf, aku agak keras soal ini, karena itu akan jadi alat dia mengancam kamu terus-menerus. Walaupun kamu putusin dia, itu bukan berarti kamu meninggalkan dia ya. Kamu bisa sarankan dia untuk cari konselor. Dorong dia untuk pulih dulu. Jangan bergantung sama kamu. Karena itu sangat nggak sehat. Itu toksik banget. Dan bisa merusak masa depan kamu. Jadi kalau itu pasanganmu, ajak dia untuk ke konselor. Gitu. Kalau ancaman-ancamannya sudah sangat mengerikan, lebih baik akhiri hubungan. Dan dorong teman-temannya untuk support dia supaya dia pulih dulu. Gitu. Terima kasih Ibu Sarah. Harap ini bisa diperhatikan ya, benar-benar memang persoalan yang seperti ini bukan hal yang tidak mungkin dialami oleh mahasiswa ya. Bisa ada di sekitar kalian atau mungkin ada di antara kalian yang hari ini juga sama seperti yang ditanyakan oleh Devi ya. Jadi seperti yang diberitahukan oleh Ibu Sarah, cari pertolongan. Kalau memang itu kamu, benar-benar jangan hanya bergantung pada dirimu atau jangan hanya menyimpannya sendirian. Paling enggak
kalau misalnya kamu nggak bisa ngomong ke teman atau ngomong ke orang-orang di sekitar, cari yang memang profesional yang benar-benar bisa menolong kamu. Karena ini memang persoalan yang nggak mudah untuk diselesaikan juga. Dan yang terutama juga harus bergantung kepada Tuhan. Ya, Tuhan juga pasti akan menuntun kamu untuk menemukan konselor yang tepat yang bisa menolong kamu. Atau kalaupun bukan konselor, kalaupun memang ada orang lain yang bisa menolong kamu, Tuhan juga akan bawa kamu. Ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari Misha Kristiani Siagian. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita untuk bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Ya, ini maksudnya mungkin sudah pernah meninggalkan Tuhan kali ya. Gimana, benar nggak, Misha? Bukan, Bu, maksudnya Jauhkan itu diri. kayak misalnya kan kita kita memang udah percaya Tuhan, tapi kita kayak belum sepenuhnya dekatkan diri lagi kepada Tuhan, begitu, Bu. Ya, silakan Ibu Sara. Teman-teman, pengenalan akan Tuhan nggak bisa didapatkan dimanapun kecuali melalui firman Tuhan. Jadi, kalau memang kamu pengen tahu isi hati Tuhan buat kamu, baca Alkitab itu siang dan malam. Maksudnya renungkan setiap hari. Mungkin ketika hari ini kamu baca renungan, kamu nggak langsung ingat, gitu ya. Tapi manfaat dari perenungan itu akan selalu ada di dalam diri kamu. Misalnya gini, kita nggak ingat kita makan apa sebulan yang lalu. Kita nggak ingat kita makan apa 2 bulan yang lalu. Tapi apakah kalau kita lupa, makanan itu jadi nggak bermanfaat? Enggak, tetap ada manfaatnya. Gizinya tuh tetap ada di dalam diri kita. Sama, kalau kita baca firman Tuhan, setiap hari mungkin akan ada beberapa bagian yang kita lupa. Tetapi Roh Kudus dalam kuasanya akan mengingatkan kita kembali, khususnya pada masa-masa yang diperlukan. Mungkin kita lagi dalam kesusahan, kesesakan, atau kita lagi jalan dan kita teringat sesuatu, kita diingatkan lagi sama firman Tuhan. Jadi untuk mendekatkan diri sama Tuhan, ya nggak ada cara lain gitu ya. Baca Alkitab setiap hari. 1-2 ayat atau 1-2 pasal, satu hari kamu baca, kamu renungin aja sepanjang hari. Misalnya kayak hari ini, saya membaca dari Lukas gitu ya, tentang Tuhan Yesus yang mengusir setan dan masuk ke babi-babi gitu. Dan yang menarik adalah masyarakat pada waktu itu tuh bukannya senang ada orang yang kerasukan setan jadi sembuh, malah mereka marah sama Tuhan Yesus karena babi-babinya mati. Terus itu jadi perenungan saya. Kadang-kadang kita nggak bersyukur kok dipulihkan Tuhan. Kita lebih sayang harta kekayaan, bener nggak? Kita pulih tapi kehilangan harta, kadang-kadang kita nggak sesenang itu gitu. Nah itu jadi refleksi buat saya. Bahwa yang terpenting adalah pemulihan dari Tuhan lebih dari kekayaan, lebih dari popularitas, lebih dari segalanya. Tapi pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan bukan berarti sembuh dari sakit doang ya, tapi dari sikap hati yang salah, dari cara pikir yang salah. Nah gitu, jadi kalau mau punya relasi yang lebih dekat, mengerti kehendak Tuhan, ya nggak ada cara lain. Renungkan firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Doa setiap hari, setiap waktu. Oke. Baik, Gitu. Bu. Terima kasih. Semangat, Misha. Iya, Bu. Kita lanjutkan lagi ya pertanyaan. Karena waktu kita tinggal 1 menit ini ya. Ini ada 3 pertanyaan. Gimana, apakah kita akan menjawab semua atau kita pilih satu saja yang paling relevan yang mau dijawab? Ya, boleh kali Mungkin ya. ada yang... Tadi kita mulainya juga agak telat. 3 kan? Iya. Kita habisin aja, nggak apa-apa ya? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Taruli Situmorang. Shalom Bu, saya izin bertanya cara menghadapi orang lalu memandang orang sebelah mata, contohnya memandang fisik dan memandang rendah ekonomi keluarga yang pas-pasan, tetapi keluarganya berusaha menyerahkan anaknya ke perguruan tinggi. Sekian, terima kasih dan shalom. Silakan Ibu Sarah. Cara menghadapi orang yang memandang sebelah mata. Kalau aku ya, dibawa santai aja. Karena dia nggak tahu perjuangan kita kok. Dia itu nggak suka kita berhasil.
kadang-kadang ya, ini adalah dalam tanda kutip ya, tapi kamu jangan katain orangnya, dalam tanda kutip cara iblis melemahkan kita loh. Maksudnya mungkin kita dari keluarga yang pas-pasan, yang orang tua kita semangatin kita buat kuliah tinggi, tapi tuh ada orang-orang lain yang suka merendahkan. Nah, orang-orang yang kayak gini itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Apakah semangat kita mundur? Atau kita jadi sakit hati? Atau kita jadi rendah diri? Nah, teman-teman, jangan terlalu anggap perkataan-perkataan yang menjatuhkan gitu ya. Kalau ada nasihat, ya boleh kamu masukin jadi refleksi. Tapi kalau isinya merendahkan, ya udah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan aja. Nggak usah ditanggepin, jangan emosi. Anggap dia itu orang yang sedang dipakai iblis untuk melemahkan kamu. Terus kamu ngomong sendiri dalam hatimu, ini cara ampuh buat aku menenangkan diri ketika menghadapi orang-orang kayak gini. Aku selalu bilang dalam hati gini, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu kalau mereka lagi dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan. Jadi, kamu jangan terlalu anggap penting omongannya, mungkin menyakitkan, gitu ya. Mungkin kata-katanya tajam, pedes, atau ngomonginnya di depan orang banyak. Ya sudah, gitu, lewatkan saja. Kamu bicara pada dirimu sendiri, nggak usah dijawab, gitu ya. Tapi jangan bertindak tidak sopan juga ya, diem aja dan katakan dalam dirimu sendiri, gitu. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan tetap berjuang. Hargai usaha keluarga dan orang tuamu sekolahin kamu baik-baik. Kamu lakukan yang terbaik dan bantu keluargamu untuk hidup lebih baik. Itu sih. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Taruli. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Ibu Tri-nya hilang ya? Tuh, kemana ini dosennya? Oke, kita tunggu Ibu Tri kembali ya. Teman-teman, waktu kita kan terbatas. Kalau suatu hari atau kalau masih ada yang pengen kalian tanyain, kalian boleh chat Ibu Tri atau kalian juga boleh chat aku. Gitu ya, chat IG aja gitu. Namanya sesuai sama nama aku, Sarah Kurnia Kristi, kalian boleh chat aja. Kasih tahu kalian mahasiswa dari Unila gitu. Nanti aku akan bantu kalian juga. Tapi kalau kalian ngerasa lebih nyaman cerita sama Ibu Tri juga nggak apa-apa. Cerita sama Ibu Tri juga akan menolong kalian. Oke, Ibu Tri sudah di sini? Halo? Iya, Bu. Halo, Bu Tri, kayaknya lagi bisa dengar? Oke. Terdengar, Bu. Iya, ada. Ini tadi Oke. mana? Iya. Sudah. Halo? Ini karena saya keluar, jadi saya nggak bisa bacain lagi pertanyaannya. Bisa dibacakan mungkin Mary yang bisa baca. Iya. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Daniel Putra Perdana dari Fakultas Pertanian. Kedengaran nggak, Ibu? Iya, kedengaran. Silakan. Lanjut ya. Izin bertanya, di kehidupan ini ada yang banyak yang terpilih, namun sedikit yang terpanggil. Apakah kita salah untuk selalu mencoba meraih sesuatu dengan ambisi kita sendiri, walaupun selalu gagal dan mungkin kita tidak dipanggil untuk itu? Shalom. Oke. Teman-teman, ketika baca ayat ini, kalian pikirnya tentang panggilan apa ya? Ini adalah ayat yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berbicara tentang panggilan seorang menjadi hamba Tuhan, teman-teman. Jadi waktu itu ada
mereka sedang dalam perjalanan, lalu mereka ada di ladang dan Tuhan bilang, waktu ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tapi pekerjanya sedikit gitu. Karena banyak yang dipilih, tapi sedikit yang dipanggil. Nah, waktu bicara soal ayat ini, Tuhan Yesus tuh bicara tentang para pelayan yang melayani sebagai penginjil hamba Tuhan gitu ya. Tapi ketika ayat ini kalian kaitkan dengan panggilan cita-cita pribadi, teman-teman, gimana ya? Apakah salah untuk selalu mencoba meraih sesuatu dengan ambisi kita walaupun selalu gagal? Aku fokus di sini aja ya. Jadi apakah salah? Nggak salah. Nggak salah untuk mencoba meraih sesuatu. Tapi uji lagi. Apakah ini sungguh-sungguh yang Tuhan mau kamu lakukan? Bukan sekedar ambisi ya, tapi panggilan Tuhan juga. Karena panggilan Tuhan emang bukan hanya jadi hamba Tuhan. Jadi dokter, jadi apa tuh namanya? IT, jadi semua pekerjaan itu panggilan Tuhan buat kamu. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang kamu kerjakan hari ini sungguh-sungguh panggilan Tuhan apa enggak? Apakah kalau selalu gagal itu membuktikan panggilan Tuhan atau membuktikan itu bukan panggilan Tuhan? Menurut aku enggak juga. Karena pencipta lampu itu coba sampai 1000 kali baru berhasil. Nah, kalau dia berhenti di percobaan ke-500, apakah kemudian dia bisa akhirnya menciptakan? Enggak kan? Gitu. Kenapa dia bisa lakukan sampai 1000 kali? Karena dia tahu panggilan Tuhan. Dia tahu Tuhan mau dia lakukan itu. Nah, jadi jangan tanya ambisi kita. Tanya apa maunya Tuhan buat kita. Kalau maunya Tuhan sesuai sama kemauan kita, walaupun gagal berulang kali, pasti bisa. Cara tahu itu maunya Tuhan apa enggak, gimana caranya? Ya didoain. Kalau kamu ngerjain, kamu sukacita, ada damai sejahtera, sekalipun berat, sekalipun berkali-kali gagal, tapi kamu tahu itu pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tuh berarti ada damai sejahtera waktu kamu ngerjainnya. Iya nggak apa-apa, kerjain lagi. Dan sekali lagi, pekerjaan itu harus pekerjaan yang sesuai firman Tuhan ya. Pekerjaan yang berkenan buat Tuhan. Jangan tanya panggilan Tuhan apa enggak ya, aku mau kerja di diskotik. Jelas itu bukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa enggak ya kalau aku jadi rentenir, itu bukan panggilan Tuhan. Jadi bicara soal ambisi kita atau bukan, lebih baik jangan ambisi. Ambisi bisa salah, bisa menuntun kita pada hal yang salah. Tapi kalau itu panggilan Tuhan, sekalipun berkali-kali gagal, ada damai sejahtera. Doain apa mimpimu, nggak apa-apa. Apapun mimpimu, sesederhana apapun atau setinggi apapun, doain aja. Karena teman sekolah aku waktu SMA, dulu aku SMA di Kota Bumi, Lampung Utara, teman-teman. Jadi teman sekolah aku tuh dari kampung, dia berdoa untuk sebuah mimpi yang besar dan betul. Tuhan jadikan dia orang yang sangat berpengaruh hari ini. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan mau pakai kamu. Sekalipun berkali-kali gagal, tetap doain. Gitu. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Semoga menjawab ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang terakhir dari Fakultas FKIP, Luncen David Sinaga, izin bertanya, Bu. Kan Tuhan itu menciptakan kita mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa ada orang terlahir cacat, bahkan semasa hidupnya pun dia bahkan menyusahkan orang yang di sekitarnya. Jadi orang tua atau saudaranya selalu direpotkan dengan mengurusnya. Nah, mengapa Tuhan tetap mengizinkan hal itu terjadi? Tuhan kan tahu kalau dia akan terlahir cacat. Tuhan tahu kalau dia akan merepotkan orang tuanya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Bu? Oke, terima kasih Lucian. Sebelum aku mempersiapkan bahan ini, waktu aku dapat temanya, aku udah mikir, pasti akan ada pertanyaan ini. Dan betul, di sesi terakhir ada pertanyaan ini. Teman-teman, kalau kalian pernah baca satu kisah di Alkitab, ada orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-murid Tuhan Yesus tuh tanya gini, Tuhan, orang itu buta karena dosanya, apa dosa orang tuanya? Gitu. Jadi itu orang cacat nih, buta. Itu salah siapa? Salah dia, apa salah orang tuanya?
Lalu Tuhan bilang nggak ada yang salah. Tuhan mau pakai kebutaannya, Tuhan mau pakai kelemahan fisiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah gini, Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan, betul. Dan ketika ada saudara-saudari kita yang lahir dengan kelemahan, ya kita semua kan nggak mau punya kelemahan. Tapi ketika Tuhan izinkan anggota keluarga, saudara-saudari kita punya kelemahan, pasti ada tujuan Tuhan. Bukan karena dosa ya, jangan selalu ketika melihat ada saudara-saudari atau teman-teman yang punya kelemahan kita bilang, wah jangan-jangan orang tuanya berdosa, jangan-jangan ini keluarganya penuh dosa. Enggak tuh teman-teman. Tuhan bisa pakai itu untuk menunjukkan tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya khususnya bagi keluarganya. Untuk orang tuanya, bisa lebih mengandalkan Tuhan. Bisa lebih berserah. Mengurus anak dengan kebutuhan khusus itu nggak mudah. Nggak mudah. Butuh kekuatan, butuh effort yang besar. Dan itu butuh pertolongan Tuhan. Lalu buat saudara-saudaranya, Tuhan juga pakai kelemahan fisik itu, kecacatan itu, untuk membentuk hati saudara-saudaranya. Melayani, teman-teman. Waktu saudara kita punya kelemahan, mau nggak mau kita harus bantuin dia kan. Mau nggak mau kita harus tanggung hidupnya. Nah itu Tuhan mau minta kita melayani. Ada banyak hal kok yang Tuhan mau ajarin lewat kelemahan fisik. Lalu untuk orang yang cacat secara fisik ini apa sih yang Tuhan kerjakan? Teman-teman, kecacatan fisik itu bukan akhir segalanya loh. Ada banyak orang yang cacat yang Tuhan pakai luar biasa. Kalian tahu Nick yang nggak punya tangan, nggak punya kaki? Terus kemarin aku baca satu kisah seorang wanita dari Kanada yang nggak disebut namanya. Dia baru kenal Tuhan dan kena ledakan. Lalu semua bagian tubuhnya hancur, matanya buta, bibirnya udah nggak sensitif lagi, susah buka tutup. Dan dia tetap baca Alkitab dari apa? Dengan cara apa? Dengan pakai lidahnya. Jadi dia beli Alkitab untuk orang buta yang pakai huruf Braille, dia baca pakai lidahnya. Dan kalian tahu, sejak dia kena ledakan, dia udah 4 kali baca Alkitab sampai habis. Pertanyaan saya nih, kita yang sehat-sehat udah berapa kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Dia dalam kecacatan fisiknya 4 kali baca Alkitab dari awal sampai akhir. Nah, cacat fisik itu bukan akhir segalanya. Ya, saya nggak tahu kecacatan apa, kelemahan fisik apa yang dialami oleh anggota keluarga ini. Tapi Tuhan tetap pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tetap bekerja buat hidupnya. Jangan anggap dia sebagai beban, teman-teman. Karena Tuhan tuh nggak pernah kasih beban. Tuhan itu kasihnya berkat. Kelemahan dia bagi anggota keluarganya hari ini mungkin rasanya berat, tapi pasti ada rencana indah Tuhan kok. Mungkin kamu lagi dilatih untuk jadi seorang perawat, mungkin kamu lagi dilatih untuk lebih sabar, mungkin kamu dilatih untuk bisa menerima kelemahan orang, jadi kamu nggak mudah menghina orang lain, dan bagi saudaramu dia bisa merasakan kasih Tuhan lewat kamu loh. Ketika kamu melayani dia, membantu dia, dia bisa mengalami kasih Tuhan loh. Jadi Tuhan nggak pernah bermaksud jahat. Kalau kita punya kelemahan, kalau kita punya ketidaksempurnaan, itu sebabnya kita tuh diciptakan bersama-sama nih. Jadi makhluk sosial. Untuk kita saling menopang, saling menolong, saling menguatkan, supaya kita bisa sadar. Kita butuh kekuatan Tuhan, kita butuh orang lain untuk menolong kita juga. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah bertanya dan juga Ibu Sarah yang sudah memberikan jawaban bagi teman-teman semua ya. Saya harap materi hari ini bisa memberikan banyak masukan, memberikan banyak insight ya buat teman-teman untuk bisa melihat bagaimana Tuhan di dalam hidup teman-teman dan bagaimana teman-teman di mata Tuhan. Supaya kalian tidak selalu melihat diri sebagai orang yang tidak berharga atau orang yang tidak diinginkan atau melihat dirimu dengan tidak seharusnya seperti yang Tuhan lihat ya. Jadi dengan semua pertanyaan yang tadi ada itu saya pikir sudah sangat baik ya menolong kita untuk bisa melihat lebih banyak lagi tentang diri kita dan Tuhan
bagaimana cara kita untuk bisa terus punya kepekaan, untuk punya hubungan yang lebih dalam yang menolong kita juga semakin mengenal diri kita. Ya, jadi kita selesai untuk materi hari ini ya, semua dari materi dan tanya jawab. Kita akan tutup. Ya, sebelumnya mungkin kita akan foto bersama dulu ya, atau setelah kita tutup dulu deh ya. Kita akan tutup. Minta Ibu Sarah boleh mendoakan kita untuk setiap tadi pertanyaan yang sudah ada, untuk pergumulan-pergumulan yang ada, supaya kita sama-sama bisa terus bertumbuh, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dan mengasihi diri kita sendiri. Ya, silakan ditutup dulu, Ibu Sarah. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur, bersukacita ketika kami boleh berjumpa satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, sekalipun secara virtual kami boleh sama-sama belajar dan saling menguatkan. Ada banyak persoalan hidup kami yang membuat kami seringkali lupa bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga. Untuk itu, kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan dan menolong kami. Ketika persoalan datang, membuat kami ragu-ragu, biarlah kami kembali dikuatkan. Firman-Mu meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa secara khusus buat teman-teman yang bergumul hari ini. Ada banyak pertanyaan iman yang ingin kami tanyakan. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk menemukan jawaban, menemukan pertolongan, sehingga iman kami diteguhkan dan kami siap menghadapi hari-hari di depan kami. Kami bersyukur untuk kelas hari ini ya Tuhan, pimpin dan sertai aktivitas kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Ibu Sarah sekali lagi untuk kesediaannya, untuk waktunya memberikan materi kepada kita ini. Kita berharap nanti ada kesempatan lagi ya untuk bisa bertemu dengan Ibu Sarah. Kan Ibu Sarah juga orang Lampung toh ya. Jadi boleh, nanti kapan-kapan bisa main ke Unila ya untuk bertemu. Tahu nggak sih, aku dulu cita-citanya pengen kuliah. Oke, ya kita akan foto bersama dulu ya. Oke. Oh gitu. Tapi nggak kesampaian. Sudah diwakilkan oleh mahasiswa. Semangat ya kalian. Oke, silakan dibuka kameranya semua kita foto ya. Oke. Sudah ya. Di screen saya yang pertama ada Paulus, Atia, Febri. Boleh dibuka dulu kameranya. Dan Rosemary. Ini saya juga dibuka, nggak apa-apa. Silakan dibuka dulu kameranya, kita akan foto bersama. Kok malah makin banyak yang ditutup kameranya ini? Dibuka dulu sebentar ya, kita foto dulu sebentar. Oke, siap. Oke. Ya udah, kalau memang tidak memungkinkan nggak apa-apa ya, ada namanya nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Ntar saya copy dulu. Oke, selanjutnya. Sabar ya, ini ada 4 slide soalnya. Oke, siap. Slide kedua. Ya, 2 slide lagi ya. Sebentar. Oke. Kita nggak tahu slide Ya, yang 1 slide lagi. Semua senyum aja pokoknya. Ya, yang 1 slide lagi.
Oh, ini agak loading. Dan terakhir ini banyak yang nggak kebuka ya kameranya ya? Nggak apa-apa lah. Veronica, Unike, Debbie. Apa ganti terus ini? Oke, ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sarah yang sudah memberikan materi, juga teman-teman yang sudah hadir sampai akhir dari webinar ini. Dan seperti biasa, kita akan ada tugas ya untuk praktikum webinar hari ini. Tugasnya adalah setelah kalian mengetahui bagaimana pengenalan akan Tuhan itu mempengaruhi pengenalan akan diri Anda sendiri, silakan kalian buat satu halaman, satu lembar saja, refleksi kalian tentang bagaimana kalian melihat diri kalian sekarang. Atau mungkin bagaimana kalian tadinya melihat diri kalian, lalu sekarang setelah kalian mengikuti materi, bagaimana kalian bisa melihat kembali diri kalian yang saat ini, ya setelah kalian mengikuti materi ini. Silakan nanti dikumpulkan paling lambat 2 minggu lah ya, saya berikan waktu ya. Jadi paling lambat hari Sabtu ketika kita akan webinar lagi. Yaitu di tanggal 7 November. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu untuk kalian kerjakan. Nanti tugasnya bisa dikirimkan ke asisten masing-masing, nanti dikumpulkan oleh asisten, nanti baru dikirimkan ke saya ya. Jadi sudah terkumpul semua baru saya terima. Paling lambat sekali lagi tanggal 7 November. Mengerti ya tugasnya? Ibu, Mengerti, Bu. Ibu. Oke, kalau begitu hari ini kita selesai. Ibu, maaf izin bertanya. Ya, gimana? Ini kita pengumpulan tugasnya ditulis tangan atau diketik ya, Ibu? Diketik aja ya, jadi supaya bisa dikirim langsung ke WhatsApp atau ke email nanti oleh asisten. Ya, jadi ketik di Word, ya spasi 1 lah ya, banyak-banyak spasinya. Halamannya cuma 1 lembar aja. Kalau ada yang lebih boleh, tapi lebihnya 1 lembar aja lagi ya. Jadi maksimal 2 lembar. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting singkat, padat, dan jelas. Oke? Baik, Bu. Kita selesai hari ini. Terima kasih kehadirannya semua. Sampai jumpa lagi di kelas minggu depan.